saya lagi mikir ini. Oh, tapi ini bukan pelayanan hidup. Jadi kita ingin mempromosikan ini loh, BNN. Oh, di dalam rangka melatih nilai-nilai kejujuran dalam rangka wilayah bebas korupsi dimulai dari internal dulu. Di sini dulu jujur nggak? Gitu. Nah di samping itu juga tempat nongkrong mereka kan ini lebih di pandemi ini lebih sehat. Terus sekarang lagi jangan. Yang Bu Dokter Sasa. Ini ruang periksa dokter. Jadi Bu Dokter kita tadi ruangannya di sini. Ini Pak Suprianto ini ruangan anaknya ini nanti. Bu Dokter ini di sini ruangannya. Ini ruang periksa lah istilahnya. Terus kalau ada psikolog juga ya? Ada psikolog, ada master psikologi di sini, ada untuk kegiatan yang rehabilitasi, konseling. Sini tempat konselingnya. Tapi tidak hanya di sini. Kalau misalnya membutuhkan tempat yang lain, silakan. Bisa di mana saja, termasuk di kantin itu, termasuk di ruangan atas juga. Untuk ASDM sendiri jumlahnya berapa? Ada di sini konselor kita banyak. Konselornya banyak ya? Banyak. Yang sudah mendapat sertifikat. Siap. Tidak hanya di klinik aja, ada di rehab, ada di mana? Ya. Ada mereka sudah itu yang saya ingin halodoc khusus untuk yang konseling rehabilitasi. Ya. Dan bahkan itu bisa kita buat bukan cuma untuk pengguna di Indonesia. Kita bisa klasifikasikan untuk dengan pengguna-pengguna dari luar. Jadi nanti konselornya yang bisa berbahasa Inggris atau segala macam gitu. Jadi betul-betul kita buka untuk seluruh umat manusia sebenarnya, mau yang di Indonesia, ya, mau di luar negeri gitu. Atau dia kecandu, dia melapor ke BNN, dia takut ditangkap, kriminalisasi. Padahal amanat undang-undang mengamanatkan di pasal 127 atau di ini bahwa bagi mereka yang pecandu, bukan pengedar, bukan bandar, itu pemberlakuannya adalah diarahkan untuk direhabilitasi, bukan dikriminalisasi. Itu ada dan nanti itu melalui proses namanya asesmen terpadu. Asesmen terpadu dilaksanakan di BNN. Personilnya ada dari sisi aspek hukumnya, ada kejaksaan, polisi, ada pemberantasan di BNN. Dari aspek kesehatan, asesmennya ada dokter, ada psikolog. Nah inilah yang mengasesmen dari aspek hukum dia terlibat jaringan atau tidak. Kalau tidak terlibat jaringan, oh clear. Ternyata dia hanya sebagai seorang pengguna saja, pecandu saja. Pecandu itu adalah korban ya. Iya. Kemudian dari sisi aspek kesehatan, psikolog sama dokter, dia di assessment. Oh ternyata tingkat kecanduan dia ringan, sedang, berat. Kalau dia ringan, sedang, cukup rehabilitasinya, rehabilitasi rawat jalan. Kalau dia berat, dia harus rawat ini. Nah, kita rekomendasikan untuk dia rehab rawatnya di mana? Misalnya di editor, ini Mas Ari ada sesuatu yang menyatakan web aplikasi yang bisa mengaplikasi dan nanti dilinkkan ke ini adalah ruang rapat yang apa namanya? Ini ruang rapat saya rubah menjadi ruang sosial media center. Kenapa ruang sosial media center? Karena ruang inilah kita bisa memonitor sosial media yang ada di internet atau di TV. Kita memonitor apa perkembangan yang ada. Menjadi mitra kita nanti untuk sebagai gitu ya. Jadi kalau dia nanti kemana pun selalu mengingatkan yang ada di kita sementara ini di anggaran tidak ada, tapi saya hanya akan mengadakan untuk tahun depan. Kita berbasis online, jadi kita siapkan ada tayangan-tayangan selain ini kita adakan secara langsung, kita ada musola, olahraga dan sebagainya. Ada aplikasi ininya kayak ini kita beli sendiri, nggak ada penyedia dari saya beli sendiri, semua ini semua. Ini kalau nggak salah
bukan kode. Oke, ini Pak Supaya nggak ketinggalan zaman. Betul betul. Lapor kan? Dan ini ya Ya, jadi ini adalah salah satu tempat yang kita pakai. Kemarin Pak Gubernur saya ada acara puncaknya, saya datang di sini. Dia senang kenapa? Karena ternyata BNN sudah maju, kemudian dari sisi digital. Kita di sini jaringan kemarin karena bermasalah, satu jarang ada yang pakai masih Ya. masih belum banyak yang anu. Iya. Kalau yang Telkom kan sejuta. Dulu dari Kemenpolham kemarin diajak sini. Terus ada juga yang sorry. Kita subscribe dan Iya. genre dia mahasiswa Unram, Hmm. bagus dia MC juga. Jadi saya jadikan dia corong kita. Dia karena dia pemenang lomba video kemarin. Hmm. Jadi yang acara kemarin pembagian hadiah lomba video. Iya, iya. Ini Pak Gubernur di sini, Iya. datang ke sini. Jadi Anda bisa, Mas Adi bisa lihat tayangannya di medsosnya info ini ya. Iya. Budi Hmm. sebentar lagi di karantina. Ini juga jago dia mantan pemakai yang sudah sepulik. Hmm. Dia yang ini membackup kita punya studio itu karena dia ngerti IT. Hmm. Berbeda sama narik orang. Kita pancing gitu kan. Ini kita yang edit. Nanti bisa dengan kita cantumkan YouTube ini nantinya di web. Ketika nanti ada orang yang berkunjung ke web dan melihat ini, otomatis nanti jualnya juga akan nambah. Itu dia. Jadi bisa dongkrak lah teman-teman. Ya. Ini yang TKP. Jadi kita ada tim TKP yang meliput, tak boleh sembarangan orang wartawan kita ngajak nggak. Ada satu orang. Setelah itu kita baru bagikan ke orang siapa Baru yang ke wartawan. Nah, itu anunya teknik kita. Hmm. Kita juga ada drone. Kita punya drone harganya 20 juta satu gede. Jadi enak. Enak banget. Sini supaya ini pakai drone kita. Berarti videografernya tuh Selamat datang di acara Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020. Hidup sehat, produktif, dan bahagia. Semoga BNN selalu jaya terus. NTB Gemilang, NTB segala macam. Saya, kamu, kita semua tolak narkoba. Jadi kalau dari sisi tayangan sudah ini ya Mas Andi.